senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Nah, saat ini kami akan menceritakan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang yang terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Namun sebelum kami menceritakannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eliani Salmansura dan teman saya Sumitra Bontong. Adapun tokoh-tokoh yang akan berperan dalam cerita tentang anak yang hilang, yaitu seorang bapak bersama dengan kedua anaknya, bersama dengan hamba-hambanya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk dalam cerita dan selamat menyaksikan. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya. Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali."
Jadi, yang dapat kita pelajari dari perumpamaan tentang anak yang hilang yaitu yang pertama, seorang bapa yang kasihnya tak terhingga, baik si bungsu yang telah menyalahgunakan kemurahan hati ayah, maupun si sulung yang terus-menerus mencari kasih bapaknya. Yang kedua, kasih Allah tidak tergantung pada tingkah laku kita. Dosa-dosa kita tidak mengurangi kasih Allah. Lebih lanjut, perbuatan baik kita tidak membuat Allah bertambah untuk kita. Yang ketiga, Allah tidak memaksa kita untuk mencintainya, tetapi Dia mengundang kita untuk bersekutu dengannya. Ya, jadi teman-teman, itulah cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Tuhan Yesus memberkati.